Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Permana dari kelas HK24B. Pada video ini, saya akan membahas mengenai tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan dan memperlebar kesenjangan sosial serta menghambat pembangunan. Dalam video ini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pertama, perkembangan sejarah pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, mengapa korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Yang ketiga, analisis contoh perilaku koruptif dalam kehidupan nyata dan kaitannya dengan unsur tindak pidana korupsi. Dengan memahami aspek tersebut, kita dapat melihat bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan khusus. Oke, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu sejarah pengaturan korupsi di Indonesia. Pengaturan mengenai korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa negara terus berupaya menyesuaikan regulasi dengan dinamika praktik korupsi yang semakin kompleks, serta perkembangan tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahap berikut, yaitu tahap pertama pada masa awal 1950-an. Pada masa awal kemerdekaan, tindak pidana korupsi belum memiliki pengaturan khusus. Korupsi masih ditangani menggunakan ketentuan umum dalam hukum pidana. Namun karena praktik penyalahgunaan jabatan semakin marak, pemerintah mulai menyadari perlunya regulasi khusus. Pada tahap kedua, Peraturan Penguasa Militer tahun 1957. Pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer yang menjadi salah satu langkah awal dalam pemberantasan korupsi. Regulasi ini muncul karena situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, sehingga diperlukan tindakan cepat untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahap ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada masa Orde Baru, pemerintahan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mulai memberikan definisi lebih jelas mengenai korupsi dan memperkenalkan konsep kerugian keuangan negara sebagai unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya, efektivitas pemberantasan korupsi masih terbatas. Adapun tahap keempat, yaitu reformasi dan undang-undang korupsi modern. Setelah era reformasi tahun 1998, tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi semakin kuat. Hal ini melahirkan regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan. Selain itu juga dibentuk lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi. Regulasi ini memperluas jenis tindak pidana korupsi, termasuk pertama suap, kedua gratifikasi, ketiga penyalahgunaan jabatan, keempat penggelapan dalam jabatan. Perubahan regulasi ini menunjukkan bahwa korupsi berkembang semakin kompleks sehingga membutuhkan perangkat hukum yang lebih kuat. Kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, yaitu korupsi sebagai tindak pidana khusus.
Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa. Beberapa karakteristik tersebut antara lain: pertama, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi sering dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam jabatan tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan ini memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan posisi yang dimilikinya. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Berbeda dengan kejahatan biasa yang hanya merugikan individu, korupsi seringkali menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian ini berdampak pada satu, pembangunan. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, bersifat sistematik dan terselubung. Korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sulit dibuktikan karena melibatkan jaringan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum korupsi memiliki mekanisme khusus seperti: pertama, pembalikan beban pembuktian terbatas, dan yang kedua, lembaga penegak hukum khusus, yang ketiga, sanksi pidana yang lebih berat. Kita masuk ke dalam contoh perilaku koruptif dalam kehidupan nyata. Untuk memahami bagaimana unsur tindak pidana korupsi diterapkan, kita dapat melihat beberapa contoh perilaku koruptif yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Yang pertama, suap-menyuap. Suap merupakan pemberian uang atau hadiah kepada pejabat agar mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Contohnya, perusahaan memberikan uang kepada pejabat agar memenangkan tender proyek. Perilaku ini memenuhi unsur yaitu pemberian keuntungan, penyalahgunaan kewenangan, tujuan mempengaruhi keputusan pejabat. Yang kedua, pungutan liar. Pungutan liar atau pungli terjadi ketika seseorang meminta pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum. Contohnya, meminta biaya tambahan dalam pengurusan administrasi. Perilaku ini termasuk korupsi karena memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang ketiga adalah gratifikasi atau komisi tidak resmi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah kepada pejabat yang berkaitan dengan jabatannya. Jika tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, gratifikasi dapat dianggap sebagai suap. Contohnya, pejabat menerima hadiah mahal dari perusahaan setelah memberikan proyek. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Perkembangan regulasi korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya memperkuat sistem hukum untuk menghadapi praktik korupsi yang semakin kompleks. Selain itu, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena pertama, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kedua, merugikan keuangan negara, dan yang terakhir, bersifat sistemik dan sulit dibuktikan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah perilaku koruptif. Semoga melalui pemahaman ini kita dapat lebih memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.